Nice. Okay, the first material is about definition, qualitative and quantitative research. Will be presented by Aditya. Time is yours. Material. Mana videonya, Dit? Iya. Wait. Bisa nggak? Wush, gile men. Vokalis Zigas loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Satria. Okay. I will tell about definition of quantitative and qualitative research. So what is quantitative? Quantitative is in Indonesian or in English. English first. Quantitative research is research in the field of active sentence. Oh shit. Oh my god, man. Oh yeah, it's really. Wait, sir. Aku boleh baca aja nggak sih? Ya udah, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bahasa Indonesia. Yang penting kan ngerti. Buat apa kamu berkomunikasi lancar tapi orang nggak ngerti? Oke. Enggak, soalnya kalau baca kan kayak gak enak gitu. Ya udah, kalau nggak ngerti itu ya baca aja. Baca aja nggak apa-apa, Sir. Oke, quantitative research is research in the field of exact science with activities based on scientific discipline of each science. Also using treatment material arranged in standard design with the aim to find solution to a problem. Ya, apa maksudnya? Nah, jadi artinya penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang ilmunya itu berdasarkan dengan ilmu kedisiplinan yang menurut kuantitatif itu menurut angka. Jadi semua datanya itu semua datanya itu dikelola dengan angka gitu loh, Sir. Untuk membuktikan suatu masalah itu dikelola dengan angka gitu. Emang kualitatif nggak pakai angka? Wah, apa? Emang kualitatif nggak pakai angka? Nah, kalau kualitatif itu masalahnya ditemukan cara memecahkan masalah itu dari pendapat-pendapat orang gitu, dari sebuah kalimat dari orang gitu loh, Sir. Oh. Kalau kuantitatif itu dipecahkannya oleh angka-angka yang didapat dari penelitian kita gitu. Oh, jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi kesimpulannya Parpes. Kalau kualitatif itu kualitatif itu anjir. Apa? Kan tadi udah jelasin Pak bahasa Inggris tadi. Kuantitatif itu sesuatu yang dicari ya, kemudian menjadi solusi dari masalahnya. Ya kan? Ya. Tapi kualitatif apa kesimpulannya? Penelitian kuantitatif itu adalah apa? Benar yang apa ya? Sabar. Tuh kok cek kambing. Ini presenternya gimana ini? Malah prikin. Ini kalau kita buat analisa menjadi penelitian kualitatif. Ya kan? Kebingungan Adit dalam mempresentasikan topik penelitian. Nah, itu kualitatif nih, analisis. Berarti kualitatif itu ini ya, lebih banyak menggunakan analisis ya. Sedangkan kalau kuantitatif kalau kualitatif itu dia analisa secara verbal dari sebuah fenomena yang sudah ada.
Kalau kuantitatif dia bukan analisa tapi lebih ke eksperimentasi atau memberikan percobaan strategis atau melalui teknik pembelajaran sehingga dihasilkan sesuatu hasil. Tapi dia merujuk kepada hasil kalau kuantitatif itu, bukan pada proses. Kalau proses itu kualitatif. Jadi kalau kamu misalnya dapat nilai Metopen ini A, itu nggak kualitatif. Karena kamu nggak layak dapat nilai A. Padahal dikasih nilai A. Tapi prosesnya tidak layak dapat nilai A, paham nggak? Misal, ada seorang mahasiswa dikasih nilai A. Tapi dia nyontek. Tapi dia nggak kerja sendiri. Tapi dia menjilat dosen, nyogok dosen, ya kan? Makanya dapat nilai A. Nah, secara kualitatif, komponen itu tidak termasuk dalam komponen yang fair, komponen yang benar-benar layak untuk dapat nilai A. Makanya kuantitatifnya hanya nilai, hanya sekedar angka. Itu karena kalau kata orang hanya sekedar angka. Tapi kenyataannya kamu adalah pecundang. Ya kan? Dapat nilai A, nggak paham. Kompetensinya rusak. Ya kan? Lulus PNS main sogo. Ya kan? Paham. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke proses, lebih ke bagaimana orang itu menjadi suatu yang berkualitas, tapi bukan hanya dinilai dari angka saja. Ya, maksudnya dari mana proses dia kok bisa jadi hebat? Kalau kuantitatif itu bagaimana prosesnya kok sampai ke hasil yang diinginkan. Gitu. Bedanya gitu, sebenarnya prosesnya hasil. Orientasinya ke hasil, orientasinya ke proses. Itu beda loh. Iya. Kuali proses, kuanti hasil. Iya, kualitatif itu kan proses. Kamu lebih suka yang mana tuh, Dit? Proses dong, kelas. Ya enggak lah dua-duanya. Kalau proses juga kalau kamu miskin gimana? Ngapain? Mau kamu banting tulang, tetap aja miskin hasilnya. Enggak enak lah. Enak itu dua-duanya. Prosesnya benar, hasilnya juga benar gitu kan? Oh, berarti di satu skripsi itu bisa dengan dua metode ini, Sir? Ya bisa penelitian itu. Namanya penelitian tindakan kelas kalau di itu namanya PTK atau Classroom Action Research. Dia pakai dua metode ini, kuantitatif dan kualitatif. Bedanya kalau kualitatif kan dia mencari data verbal. Ya. Kalau yang kuantitatif kan data numerikal atau nominal. Kalau lebih kerennya lagi begitu. Kalau cuman satu mazhab ya ada yang kurang lah. Ada orang yang percaya sama statistik, ada yang nggak percaya statistik. Kalau kuantitatif kan pakai statistik gitu, Dit. Iya. Kamu lebih percaya statistik apa omongan orang? Tergantung masalahnya, Sir. Nah, misal kata Pak Kepala Dusun di desa setempat, di situ ada badai angin topan, angin panas gitu kan, bercampur dengan asid atau apa itu asid, asam, ya. Tapi kamu nggak percaya sesuai statistik di situ nggak mungkin terjadi badai karena menurut kelembapan udara ya kan dan juga kecepatan angin ya pi pangkat 22/7 × 100 itu nggak ada yang namanya fenomena seperti itu. Nah, kamu lebih percaya mana statistik apa kata kepala desa setempat? Kayaknya kalau kayak gitu butuh lebih dari satu suara untuk ini. Ya iya itu. Jadi kita bisa gitu. Kadang-kadang sesuatu yang logis itu bisa nggak logis. Contoh cinta, Dit. Ya kan? Kalau cinta tuh maksudnya kualitatif apa kuantitatif? Iya. Maksudnya kuantitatif apa kualitatif cinta Apa itu? ya? Bisa awalnya dihitung, kualitatif. hah? Bisa dihitung nggak cinta itu? Persentase. Tidak bisa, Sir. Tidak bisa dihitung. Tapi bisa. Nggak mungkin kalau kamu cinta Pasti. sama orang itu hitung-hitungan. Tadi parkir 1.000 ya. Makan bakso 15.000. Bayar. Enak aja. Emang kita siapa? Ya? Ada nggak ya? Berarti kan kualitatif mencari kualitas kan, Dit? Nah. Ya kan?
mencari kualitas ya. Kamu tahu nggak quality time? Quality time, kuantitas, quantity time beda loh. Kalau quality time kan dia sendirian biasanya. Kalau quantity time biasanya ngumpul sama orang. Apa gimana? Enggak juga lah. Quality time pokoknya dia nggak mau diganggu aja gitu kan. Nah, lagi PW nih gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya jadi penelitian kuantitatif itu apa, kayak mana? Penelitian kualitatif itu seperti apa? Nah, sebenarnya udah dijelasin sama Sir juga sih. Yo, iya, sekarang kamu coba simpulkan dengan bahasa yang mudah dimengerti lah. Oke. Ya bahasa Indonesia aja ya biar ngerti juga semuanya. Dari tadi kita pakai Jadi bahasa Zimbabwe, Dit. Jadi kualitatif itu adalah ilmu atau research yang mempelajari sebuah proses yang biasanya itu penelitian Ini itu yang mana nih? yang kualitatif Oke, kualitatif. Padahal judulnya kuantitatif dan kualitatif dulu lah. kualitatif dulu karena proses dulu Ya, berhasil. proses. Ya, silakan. Iya singkatnya gitu. Kualitatif itu ada ilmu research yang mempelajari sebuah proses yang menggunakan verbal gitu. Nah, Ya. kalau kuantitatif itu adalah research yang menentukan hasil. Nah, hasilnya itu dicari dengan angka-angka yang kalian bisa cari itu dengan ilmu statistik gitu guys. Jadi simpelnya begitu definisi dari kuantitatif. Udah ngambil statistik ya kalian ya kemarin ya? Udah, Udah apa? Udah ngambil statistik ya? Udah. Memang ada sih. Tapi lulusan daring nggak marem, nggak ada ngitung-ngitung langsung. Benar sekali, Sir. Benar sekali, Sir. Jadi perbedaannya ini yang paling mencolok ya. Kenapa kuantitatif research dengan kualitatif research itu tidak menjadi N? Karena mereka itu setara namun berbeda gitu loh. Makanya versus kuantitatif versus kualitatif. Jadi nggak ada namanya mata kuliah dalam metodologi penelitian itu kuantitatif and kualitatif, nggak ada. Mereka itu setara namun berbeda, jadi berlawanan gitu. Mereka memiliki mazhabnya masing-masing dan anehnya ya, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya pertanyaan penelitiannya cuma satu. Padahal dia kuantitatif. Harusnya banyak ya. Namun dalam penelitian kualitatif dia pertanyaan penelitiannya malah lebih dari satu. Padahal dia kualitas tapi banyak. Kenapa? Kenapa kualitas itu harus banyak aspeknya? Ya, bayangin, masa Adit cuma bisa satu aspek aja keahlian. Sementara si siapa nih Yulandari Amanda ini bisa 10 aspek keahlian. Mana yang lebih berkualitas? Yulang. Yang paling banyak keahliannya kan? Iya. Padahal secara kuantitas ya, secara kuantitas itu juga termasuk kan karena banyak. Tapi kebalikan dalam penelitian ini, kalau kuantitatif itu pertanyaannya cuma satu. Ya, apakah meningkat? Apakah ada hubungan? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Gitu aja. Dalam pertanyaan kuantitatif. Pertanyaan penelitiannya selalu satu. Beda dengan pertanyaan kualitatif. Dia bisa banyak pertanyaan penelitian, jadi multi cases. Nah, itu yang disebut dengan namanya nanti ada studi kasus. Cuman saya nggak masukin studi kasus di sini. Ya, studi kasus itu untuk anak-anak inilah, anak-anak ya, tapi anak sosial, cuman jarang digunakan di pendidikan bahasa Inggris. Ya. Kalian mau lama skripsinya, seperti itu. Ya, itu perbedaan kualitatif dan kualitatif. Ya, dan yang lebih anehnya lagi, ya, ada orang-orang yang lebih mempercayai testimoni daripada statistik. Ya. Tahu nggak testimoni? Padahal cuma omongan bau aja. Semua orang bisa dimanipulasi untuk ngomong bagus kan. Pakailah kopi cap kodok. Enak loh gitu. Testimoni semua ikut. Adit ngomong, mantap bener kopi cap kodoknya Mr. Satria. Serasa menjadi kodok, misalnya gitu kan testimoni kan. Orang baca banyak, misalnya ada 1000 testimoni. Ya kan? Itu kan secara kuantitatif kan banyak ya. Statistik juga gede gitu. Makanya orang percaya gitu.
Ya ada nggak yang belanja online itu nggak lihat testimoni?